Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainai Nilami dengan NPM 1910306019 dari kelas 02 S1 Pendidikan Matematika Universitas Tidar angkatan 2019. Di sini saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang telah saya buat khususnya untuk mata pelajaran matematika menggunakan web Moodle atau edukatif. Silahkan menyimak, semoga bermanfaat. Di sini saya akan memperkenalkan mengenai kursus yang telah saya buat, yaitu dengan topik fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Di dalam kelas fungsi eksponen dan fungsi logaritma ini terdapat pengumuman awal, yaitu mengenai informasi umum tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Setelah itu ada presensi, yang mana presensi ini bisa diakses oleh peserta didik sesuai dengan jadwal mata pelajarannya. Setelah itu kita memasuki topik pertama, yaitu topik fungsi eksponen. Di sini ada materi dengan file PDF yang bisa diakses oleh peserta didik, dan materi ini bisa di-download agar peserta didik bisa mengaksesnya secara offline. Nah, selain materi tadi, di sini juga disediakan forum diskusi untuk para peserta didik ini saling tanya jawab mengenai materi fungsi eksponen yang tadi telah disampaikan di awal. Dan di forum diskusi ini mereka bisa bertanya jawab mengenai materi yang belum dipahami, bisa juga menjawab tentang beberapa latihan soal yang ada. Dan di setiap pertemuan itu pastinya ada forum diskusi sama ada forum tentang tugas yang harus mereka kumpulkan dalam setiap pertemuannya. Dan tugasnya itu ada batas waktunya tersendiri. Seperti ini tentang latihan fungsi eksponen. Nah, nanti di sini kita juga bisa melihat partisipan yang sudah mengerjakan, partisipan yang sudah mengupload, dan kita bisa menilainya. Fungsi kedua yaitu fungsi logaritma. Nah, di sini ada sedikit perbedaan tentang penyampaian materinya. Kalau yang di fungsi eksponen tadi kan dalam bentuk PDF. Nah, di fungsi logaritma ini saya buat materinya itu menggunakan e-book. Nah, di dalam e-book ini di sebelah kanan ini ada table of content atau semacam daftar isi. Jadi pada pembahasan awal itu ada aktivitas awal mengenai pendahuluan, terus selanjutnya itu ada definisi logaritma, ada sifat-sifat logaritma, dan ada contoh-contoh dari sifat logaritma. Misal kita klik yang aktivitas awal. Nah, ini tuh langsung menuju ke aktivitas awal atau mengenai permasalahan awal, permasalahan materi tentang fungsi logaritma. Untuk ke definisi logaritma, ke materi selanjutnya kita bisa klik panah untuk next ke definisi logaritma. Kalau kita tidak mengklik panah, kita bisa klik di table of content seperti ini. Nah, di sini langsung melompat ke materi selanjutnya, yaitu materi definisi logaritma. Dan untuk ke halaman selanjutnya kita juga bisa klik panah atau klik pada table of content, yaitu sifat-sifat logaritma. Nah, di sini ada sifat-sifat logaritma. Ya, selanjutnya itu ada halaman tentang
contoh sifat logaritma. Kita bisa langsung klik ke table of content atau kita klik panah untuk ke halaman contoh sifat logaritma. Nah, di sini ada contoh mengenai sifat logaritma, dan apabila kita lupa mengenai sifat-sifat logaritma yang tadi ketika kita mengerjakan latihan soal, kita bisa kembali mengklik sifat-sifat logaritma untuk kembali ke halaman sebelumnya. Jika kita merasa sudah oke dengan sifat-sifat logaritma, maka kita bisa langsung ke 4.1, yaitu ada contoh 1. Ya, begitu pengenalan mengenai e-book yang ada di web Moodle atau web Edukati. Seperti biasa, di setiap pertemuan itu pasti ada forum diskusi dan ada tugas. Dan forum diskusi sama tugasnya itu masih sama kayak yang di fungsi eksponen. Di topik berikutnya yaitu ada persamaan logaritma. Nah, di persamaan logaritma ini kita juga menggunakan fitur yang berbeda. Kalau tadi yang topik pertama itu kita hanya menggunakan sebuah PDF, topik kedua kita menggunakan e-book, dan topik ketiga ini kita menggunakan yang namanya listen. Nah, listen ini tidak berbeda jauh dengan e-book. Di listen ini kita juga bisa melompat-lompat ke materi yang akan kita tuju. Nah, di listen yang pertama ini ada pengertian. Nah, di sini itu ada yang namanya tombol sifat 1. Nah, sifat 1 ini tombol yang nantinya mengarahkan kita ke sifat pertama persamaan logaritma. Nah, langsung muncul sifat pertama logaritma beserta contohnya. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke sifat-sifat selanjutnya. Ada sifat 2, sifat 3, sifat 4, sifat 5, dan sifat 6. Kalau kita klik sifat 2, kita otomatis langsung ke sifat persamaan logaritma yang kedua. Apabila tadi kita ingin mengulang sifat pertama persamaan logaritma, kita bisa kembali ke sifat pertama persamaan logaritma, yaitu tinggal mengklik tombol yang ada di bawah ini. Jika kita ingin langsung ke sifat 6, kita bisa langsung klik tombol sifat 6 dan otomatis langsung melompat ke sifat persamaan logaritma. Sekian pengenalan fitur tentang listen yang ada di topik persamaan logaritma. Di topik terakhir atau fitur yang saya buat yang terakhir itu ada yang namanya quiz. Nah, quiz ini bisa diakses oleh peserta didik sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Jadi di quiz ini nanti peserta didik akan mengerjakan quiz 5 nomor dengan waktu 1 jam. Ini ada waktu pengerjaannya kurang berapa menit. Terus di sini nanti peserta didik tinggal bisa memilih pilihan yang benar itu A, B, atau yang lain. Terus kalau sudah, semisal ini jawaban yang benar adalah B, kita lanjut ke yang nomor 2. Misal nomor 2 ini yang jawaban benar adalah E. Kita lanjut nomor 3 dan seterusnya sampai nomor 5.
Jika serasa semuanya sudah terjawab dan yakin dengan jawabannya, kita bisa langsung finish attempt walaupun waktunya belum habis. Nah, nanti kalau sudah gini kita tinggal submit all and finish. Nah, di akhir kuis nanti filter didik akan mendapatkan nilainya berapa, benar berapa, salah berapa, dan nanti ada review mengenai jawaban yang benar itu mana, jawaban yang salah itu yang mana. Terima kasih kepada yang sudah menonton video kali ini. Semoga bisa menjadi salah satu referensi para guru untuk menjadikan model edukasi ini sebagai salah satu media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.